Jumpa lagi Jaga TV. Gadget untuk anak kecil? Jangan takut, teknologi memang sudah jadi bagian dari perkembangan anak masa kini. Sebuah gadget seperti tablet atau smartphone itu sudah bagaikan buku pelajaran dan buku tulis lengkap dengan taman bermain virtual untuk anak. Tinggal masalah mengatur pola penggunaannya saja. Dan Huawei tampaknya memahami hal ini dengan menyediakan solusi yang mudah serta menarik baik untuk anak maupun untuk orang tuanya. Ini adalah MatePad T10 Kids Edition, sebuah tablet yang dirancang untuk mendukung anak dalam kegiatan kesehariannya mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga SD. Ya, ini adalah Huawei MatePad T10 Kids Edition, sebuah tablet yang dirancang spesial untuk anak-anak. Mungkin pasnya untuk anak masa preschool hingga SD awal ya. Jika banyak yang berpikir bahwa gadget itu berbahaya bagi anak, menurut kami itu terlalu berlebihan. Karena bermain dengan gadget ini tidak berbeda dengan anak bermain dengan temannya. Kalau tidak berhenti bermain sampai malam hari, ya nggak baik juga. Ya nggak? Nah, sama dengan bermain bola, kelereng, petak umpet, dan permainan tradisional lainnya, kalau terlalu banyak dan sering juga bisa mengganggu proses belajar. Jadi, yang ditawarkan oleh Huawei dalam tablet ini adalah pengaturan waktu dan pola penggunaan oleh anak. Ya, oleh karena itu Huawei mengenalkan MatePad T10 Kids Edition yang satu ini, tablet anak-anak pertama dari Huawei sebagai alat untuk orang tua dan anak bisa berkembang bersama di era teknologi yang pesat seperti saat ini. Nah, kita lihat dulu isi boxnya ada apa aja. Ada unit tabletnya yang sudah terpasang ke dalam case yang unik ini. Ini adalah case soft case ya, dengan material standar yang food grade. Food grade itu ya berarti bisa digigit-gigit nggak ada masalah ya. Itu Huawei udah ngerti banget bahwa anak-anak kalau yang masih kecil itu bisa gigit-gigit benda yang lagi dipegangnya. Jadi ini akan aman untuk si anak. Bahannya yang tebal juga ditujukan untuk proteksi agar kalau si anak nggak sengaja menjatuhkan itu masih cukup aman. Di case ini juga terdapat pegangan berwarna hijau agar mudah dibawa-bawa dan juga bisa digunakan sebagai stand agar si anak bisa memakai tabletnya dalam kondisi tablet menengadah seperti ini. Di case ini juga terdapat stylus warna biru yang bisa digunakan untuk menggambar atau navigasi menunya. Lalu ada charger 5 watt, ada kabel USB-C, ada ejector untuk slot micro SD, kemudian ada dokumen. Nah, untuk desain panjangnya 176 mm, lebar 247 mm dengan ketebalan 14 mm. Varian warnanya hanya satu ini ya, yang deep sea blue ini aja. Untuk bobotnya sekitar 421 gram dan case-nya sendiri 342 gram. Itu membuat total bobotnya tidak mencapai 1 kg ya. Nah, untuk sisi-sisinya kita bisa lihat di kanan ada 2 lubang mikrofon, tombol power, dan tombol volume. Di atas ada speaker, dan ini adalah speaker stereo ya ternyata ya. Di kiri itu kosong, di bawah ada speaker lagi pasangan yang tadi. Lalu ada port USB Type-C, ada headphone jack, dan ada slot micro SD. Di sisi belakang kita bisa lihat ada logo Huawei, ada kamera utama 5 megapiksel yang bisa video 720p atau 1080p 30 fps perekamannya. Sementara itu kamera selfie-nya itu 2 megapiksel yang bisa merekam video 720p 30 fps. Untuk spesifikasinya, ini adalah layar IPS 9,7 inci, resolusi 1280x800 pixel. Prosesornya adalah Kirin 710A. Ini menarik, kenapa? Karena 710A ini masih punya core Cortex A73 yang membuatnya terasa snappy pada saat dioperasikan. RAM 2GB, jangan protes dulu ya. Penggunaannya buat apa dulu ya, nanti kita lihat ya dalam pengujiannya. Untuk storage 32GB dengan microSD yang bisa sampai dengan 512GB. Baterainya 5100 mAh dengan OS EMUI 10.10. Untuk connectivity wireless, dia Wi-Fi only, dia bisa 2,4 GHz, bisa juga 5 GHz. Bluetooth juga tentunya ada di situ. Nah, untuk audio, tablet ini menggunakan 2 speaker stereo dengan kualitas suara yang mantap banget. Ini udah enak banget buat nonton dan dengerin lagu. Jadi ya, anak-anak itu bisa dengar suaranya cukup lantang di sini. Jika dibutuhkan, di sini juga tersedia lubang headphone jack jika mau dipakein ke earphone atau headset. Tapi saran kami sih, kalau untuk anak-anak ya jangan cepat-cepat diperkenalkan ke earphone ya. Nah, oke, dari sisi software, orang tua harus melihat bahwa tablet ini memiliki sisi yang diakses oleh orang tua dan sisi yang ditujukan untuk diakses oleh anak. Nah, sisi yang bisa diakses oleh orang tua ini adalah sisi tablet berbasis OS Android atau Huawei EMUI seperti smartphone dan tablet Huawei pada umumnya. Sisi untuk anak ini adalah Kids Corner. Nah, mari kita bahas dulu yang sisi anaknya ya.
Kids Corner ini adalah antarmuka utama yang digunakan oleh anak. Jadi saat memberikan tablet ini ke anak, pastikan kita sudah menjalankan dulu aplikasi Kids Corner ini supaya konten-konten yang dikonsumsi semuanya terjamin cocok untuk anak-anak. Di dalam Kids Corner ini tersedia konten seperti Baby Bus ya. Di dalam aplikasi Baby Bus ini banyak sekali game-game atau hiburan anak ya. Game-game yang ada di sini menariknya juga berfungsi sebagai edukasi ya. Di sana ada game-game seperti simulasi dokter gigi, simulasi menolong binatang, belajar berkebun, dan masih banyak lagi. Lalu ada Azumi atau Azume, ya itulah pokoknya ya. Ini merupakan aplikasi yang berisi streaming video dan mini games menarik untuk anak-anak. Konten-konten di sini juga punya unsur edukasi tentunya. Spesial untuk pengguna tablet ini, cukup dengan login via Huawei ID kita yang punya orang tua tentunya ya. Kita diberikan gratis langganan selama 1 tahun penuh. Nah, jika dirasakan aplikasi di sini masih kurang, kita masih bisa masuk ke dalam Kid Apps ya untuk download aplikasi-aplikasi anak lainnya. Tapi ini area untuk orang tua ya. Jadi kalau mau download harus dengan persetujuan orang tua. Lalu ada aplikasi Painting. Nah, di aplikasi ini si anak bisa berkreasi menggunakan stylus yang ada di case-nya tadi itu ya. Daripada coret-coret tembok, mungkin lebih asik kalau coret-coret di sini. Kids Corner ini nggak cuma berisi konten-konten untuk anak juga sih ya. Di dalam ini juga ada sisi yang harusnya diakses oleh orang tua karena ada banyak pengaturan dan fitur-fitur penting di sini. Nah, ada fitur eye protection. Di pengaturan ini ada fitur-fitur untuk melindungi mata si anak seperti blue light filter ya. Fitur ini penting untuk mengurangi intensitas warna biru dari layar yang membuat mata mungkin kurang nyaman untuk anak-anak terutama. Dengan fitur ini mata si anak akan jadi lebih aman jika menatap layar dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi tetap aja ya, jangan sampai dia berjam-jam nonton juga pakai ini ya. Kemudian ada posture alert ya. Tablet ini akan memberikan notifikasi jika si anak menggunakan tablet dalam keadaan terlentang dan tabletnya di atas kepalanya. Karena akan berbahaya kalau tabletnya sampai jatuh ke kepala. Dan ini juga berbahaya karena itu akan membuat jarak antara layar dengan mata terlalu dekat. Kalau dari kecil matanya udah terlalu dekat dengan tablet, ya nanti cepat pakai kacamata dong ya. Kemudian ada lagi yang namanya Bumpy Road Alerts. Saat lagi di mobil dan lagi mengalami guncangan saat di jalan, si tablet akan kasih notifikasi untuk berhenti bermain dulu. Karena ya menatap layar saat guncangan-guncangan itu ya atau dalam mobil ya, itu akan bikin pusing si anak tentunya. Nggak baik juga buat kesehatan. Lalu ada e-book mode. Ini membuat layar jadi hitam putih supaya lebih nyaman pada saat kita mau baca e-book. Nah, kemudian ada fitur time management. Lewat aplikasi ini orang tua bisa mengatur durasi bermain si anak. Konten-konten dalam Kids Corner ini akan berhenti jika waktunya yang kita tentukan sudah habis. Jadi ini screen time gitu ya. Jadi ini tentunya berguna supaya kita bisa mengatur berapa lama anak menggunakan tablet ini. Lalu ada app management. Di sini orang tua bisa mengatur aplikasi apa saja yang diperbolehkan untuk dipakai oleh si anak. Jadi kita itu bisa menginstalasikan aplikasi di luar Kids Corner, tapi belum tentu itu akan langsung tersedia dalam Kids Corner. Orang tua harus mengatur agar aplikasi dari luar Kids Corner bisa dipakai di dalam Kids Corner ini. Jadi kita yang milih aplikasi apa saja yang bisa digunakan oleh anak. Lalu ada juga yang namanya content management. Di sini orang tua bisa mengatur foto atau video apa saja yang boleh dilihat oleh anak. Dan kemudian tentunya ada sistem settings. Di sini ada quick access password. Jadi si anak bisa langsung unlock tablet dan masuk ke Kids Corner. Nggak usah lihat EMUI-nya yang biasa kita lihat kalau kita pakai tablet Huawei atau smartphone Huawei. Dan di sini ada juga pengaturan safe charging jika kalian tidak mau tablet ini dipakai si anak dalam kondisi sedang di-charge. Oke, jadi Kids Corner-nya jelas banget itu adalah interface buat anak ya. Nah, sekarang mari kita lihat ke sisi dari luar Kids Corner. Nah, untuk sisi keamanannya, di sistem keamanan ini tablet memang mengadakan fitur keamanan dasar Android saja seperti pattern, PIN, dan password. Memang agak disayangkan nggak ada fingerprint reader, tapi mengingat harganya kami nggak banyak protes lah di sini ya. Nah, oke, mungkin kalian banyak bertanya, ini Huawei kan ya, ada Google-nya nggak dalam situ? Oke, iya, meski tablet ini memang seperti biasa tidak memiliki Google Mobile Services karena ini Huawei, tapi Huawei sudah menyediakan solusi untuk beragam aplikasi yang terkait ke Google loh. Jadi meski tidak tersedia Google Play Store, kita tetap bisa menikmati sebagian besar aplikasi berbasis Google yang dibutuhkan oleh anak, atau setidaknya akan ada
tersedia solusi-solusi penggantinya. Kalau memang membutuhkan ya, Huawei ini menyediakan yang namanya Quick App Center. Dengan aplikasi ini kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi Google. Tapi kalau aplikasinya emang benar-benar terikat banget ke GMS ya nggak bisa digunakan. Nah, setidaknya ya kami sudah cek ternyata Google Meet itu bisa digunakan di sini ya. Ini penting banget ya, kan anak-anak bersekolah dari rumah banyak yang pakai Google Meet atau Zoom ya. Zoom juga bisa dipakai di sini. Nah, kalau kalian tertarik untuk lihat benchmarknya, kita punya benchmark Antutu 7 di sini, bisa dilihat benchmarknya ya. Kemudian ada juga Geekbench 4 ya. Dan ada 3D Mark Slingshot Extreme Graphic Score. Ya, tentunya skor-skor ini hanya untuk memberikan gambaran kalau performanya emang masih mencukupi banget untuk aplikasi-aplikasi si anak. Tapi ini emang bukan performa yang kalian akan cari untuk anak mahasiswa gitu, anak kuliah atau yang suka gaming-gaming banget gitu ya. Ini emang belum pas. Tapi untuk aplikasi anak-anak, wah ini sih luar biasa. Untuk multimedia ini udah mantep banget. Nah, kami juga melakukan pengujian baterai di sini. Kalau untuk video playback, dia bisa bertahan sekitar 18 jam. Ini sebetulnya terhitung awet ya, mengingat layarnya memang besar dan cerah sekali di sini. Setidaknya kita tahu bahwa dia bisa bertahan lama, tapi saya tidak akan menyarankan anak kalian nonton sampai belasan jam ya tentunya. Nah, untuk charging time dia membutuhkan waktu 4 jam 21 menit dengan charger yang disediakan. Karena baterainya bisa cukup lama awet, kayaknya ini nggak terlalu jadi masalah. Dan lagi pula dengan charger yang seperti ini, seharusnya si tablet ini akan bisa awet. Setidaknya mungkin dia bisa menemani anak Anda dari preschool sampai TK. Bisa sih harusnya ya, karena penggunaan charger yang tidak terlalu agresif. Nah, untuk harganya bagaimana? Nah, Huawei memasangkan harga Rp2.899.000. Untuk pre-order itu berlaku dari tanggal 16 Juni sampai 25 Juni 2021 di Huawei Experience Store Indonesia atau di JDID. Akan ada banyak gift dan cashback menarik juga dari Huawei, seperti Kids Case and Stylus ya yang udah tersedia di sini, eksklusif Panda Toy. Ada cashback sampai dengan 250.000. Ada 3 bulan VIP Baby Panda World. Lalu ada 1 tahun membership untuk Azumi dan ada voucher diskon untuk aplikasi Ruang Guru. Oke, hal yang perlu diperhatikan, tablet ini memang ditargetkan khusus untuk anak, mungkin cocoknya sampai 9-10 tahun ya. Itu sebabnya semua aplikasi dan fiturnya dan penampilannya memang cocoknya buat anak-anak sampai maksimum 9-10 tahun. Nah, tidak adanya Google Mobile Services itu akan membuat sebagian aplikasi Google memang tidak berfungsi secara penuh ya. Tapi setidaknya aplikasi seperti Zoom dan Google Meet itu udah bisa. Hanya saja kita perlu mengkombinasi penggunaan Quick App Center dan Petal Search. Untuk RAM, ini 2 GB. Memang rasanya ini kurang cocok untuk penggunaan orang dewasa, akan tapi untuk penggunaan oleh anak, sejauh yang kami uji ya ini sama sekali tidak terasa ada masalah yang berarti. Lagi pula ingat prosesornya lumayan kencang nih sebetulnya ya. Nah, tablet ini memang juga belum memiliki kemampuan selular, jadi nggak bisa pakai 4G gitu ya, belum bisa. Untuk konektivitas dia akan bergantung pada internet melalui jaringan Wi-Fi atau ya tethering ke smartphone. Nah, kami sebetulnya juga berharap adanya fitur kendali yang bisa di remote. Jadi orang tua bisa ngatur tablet dari jarak jauh atau dari smartphone-nya. Mungkin mau ngatur, oh anak saya boleh nonton ekstra 1 jam dari jarak jauh gitu ya. Tapi sayangnya memang di tablet ini itu belum tersedia. Dari sisi yang kami suka, kita bisa lihat bahwa harganya ini tergolong cukup terjangkau dan banyak bundling yang sangat worth it sekali di masa pre-order. Kids Corner yang berisi dengan banyak aplikasi untuk hiburan dan edukasi si anak itu luar biasa, mantep banget ya. Dan dia punya pen stylus untuk menggambar. Layar juga sudah pakai TUV Rhineland Blue Light Certification, jadi aman untuk mata si anak. Fitur-fitur pemantauan serta penjadwalan yang bisa diakses oleh orang tua itu sangat berguna dan tergolong sangat mudah digunakan. Speakernya wah ini keren banget, dan dia juga bisa pakai micro SD untuk penyimpanan file-file yang dibutuhkan. Satu hal yang unik pada tablet ini adalah kita bisa buka case-nya dan menggunakan sebagaimana layaknya tablet biasa dengan penampilan yang dewasa ya. Dari sisi tanpa case ini Huawei MatePad T10 Kids Edition berubah jadi versi MatePad T10 biasa dan bisa juga diperlakukan sebagaimana tablet Huawei lainnya untuk kebutuhan sarana hiburan. Akan tetapi keunggulan si MatePad T10 Kids ini nyata sekali terletak pada case dan aplikasi-aplikasi khusus yang berlimpah di dalamnya karena emang dirancang untuk digunakan oleh anak nih. Nah, pada akhirnya dengan kemampuan penjadwalan penggunaan yang baik serta kelengkapan fitur spesial untuk anak, orang tua rasanya tidak perlu khawatir untuk menyediakan tablet ini bagi anaknya sejak usia dini.
Ingat ya, gadget semacam ini yang akan digunakan anak untuk perkembangan di dalam dunia yang syarat dengan teknologi canggih saat ini. Dengan penggunaan yang terkendali, gadget seperti Huawei MatePad T10 Kids ini yang akan mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.